Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channel saya yang memberikan informasi seputar tutorial dan informasi P3K Guru tahun 2021 dan tahun 2022. Kali ini saya akan membahas informasi berkaitan dengan pemerintah membuka 758.000 formasi guru ASN P3K tahun 2022. Secara rinci informasinya seperti apa dan komentar-komentarnya seperti apa nanti kita bahas bersama-sama. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Baik, kita lanjutkan ya. Pemerintah membuka 758.000 formasi guru ASN P3K tahun 2022. Ini diambil dari portal gtk.kemendikbud.go.id yang menampilkan Dirjen GTK Kemendikbudristek Iwan Syahril pada saat melakukan rapat dengar pendapat Panitia Kerja Formasi GTK P3K 2022 ya gambarnya. Baik, kita bahas ya. Untuk memenuhi kebutuhan ASN P3K pada 2022, Kemendikbudristek telah membuka 758.018 formasi. Jadi formasi telah dibuka. Ingat ya, ini formasinya sudah dibuka. Artinya apa? Sudah memberikan kesempatan kepada masing-masing daerah untuk mengusulkan formasi ya, dan alokasinya itu 758.018 untuk 2022. Namun Pemda baru mengusulkan sebanyak 17,3% atau 131.239 formasi. Ini ya, sudah dialokasikan 758.018 oleh pemerintah pusat ya dari Kemendikbudristek. Sementara Pemda itu di seluruh Indonesia baru mengalokasikan totalnya 131.000, sehingga baru 17%. Masih banyak sekali ini ya, sehingga didorong untuk semua Pemda segera mengusulkan formasi ya. Jadi faktor utama ya, faktor utama belum dibukanya formasi 2022 itu kan karena masing-masing Pemda itu belum secara maksimal mengusulkan formasi. Ini disebutkan baru 17,3% ya. Nah, sedangkan tujuan utama untuk formasi 2022 itu yang paling pokok itu penyelesaian tenaga honorer, termasuk yang sudah lolos passing grade di tahun 2021, sehingga menunggu formasi dibuka sebanyak-banyaknya. Nah, ini seharusnya untuk pusat langsung saja menentukan jumlah kebutuhan di masing-masing daerah. Itu ditentukan saja oleh pusat. Misalkan guru agama di Kabupaten A butuh sekian, ditentukan saja oleh masing-masing daerah, ditentukan saja oleh pusat dengan berdasarkan pada Dapodik ya. Itu kan pasti datanya ada. Jadi kabupaten itu tinggal menunggu beres ya. Ini pusat menentukan Kabupaten A sekian ratus membuka formasi untuk guru SD atau guru SMP dan sebagainya. Jadi tidak tarik ulur seperti ini, dan terkesan ini kan kita yang sedang menunggu tahun 2022 dibuka formasi itu menjadi hanya angan-angan belaka ya. Nah, berikutnya ini dari 758.018 ini sudah termasuk guru agama ya, guru agama, guru seni budaya, guru penjas orkes ya, PJOK, dan guru kelas TK. Nah, kalau sudah ada rincian seperti ini, tentu dari Kemendikbudristek ya, dari pemerintah pusat sudah mengantongi semua data ya. Berarti kalau misalkan mau menentukan formasi yang dibuka masing-masing sekolah ini
satuan pendidikan ini membuka formasi guru apa, mapel apa dan sebagainya, tentu pusat sudah bisa memberikan gambaran ya, dan nggak perlu dari daerah mengajukan formasi kalau seperti itu sebenarnya. Dan itu lebih cepat ya saya pikir. Berikutnya ya, dalam upaya meningkatkan jumlah formasi yang diusulkan, Dirjen GTK Kemendikbudristek mengatakan Kemendikbudristek bersama Panselnas, Kemenkyu dan Kemendagri akan melanjutkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Ia menuturkan saat ini Panselnas sedang menyusun draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K 2022. Jadi Panselnas ya, dari Dirjen GTK ya, dari Kemendikbudristek, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB dan sebagainya, itu sedang menyusun draft mekanisme rekrutmen guru ASN P3K 2022 ya. Berikutnya saat ini sedang menunggu terbitnya aturan mekanisme baru seleksi P3K untuk kita sosialisasikan dan koordinasikan dengan seluruh Pemda segera mungkin. Ini kami lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada tahun 2021 dan tidak terjadi lagi pada 2022, sehingga proses rekrutmennya menjadi lebih baik. Jadi rekrutmen 2021 itu menjadi pembelajaran pada 2022 itu tidak terjadi lagi permasalahan yang sama ya. Dan 2021 itu bisa diselesaikan persoalannya ya, tentu yang berkaitan dengan sudah lulus passing grade dan belum dapat formasi diselesaikan pada tahun ini, tahun 2022. Salah satu penyempurnaannya kata Iwan adalah formasi untuk tahap ketiga 2021 tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi tahun 2022, sehingga total formasi yang tersedia tahun 2022 sebesar 970.410. Formasi ketiga tahun 2021 tidak akan hilang, tetap ada dan akan digabungkan dengan formasi 2022, terang Iwan. Jadi ini sudah pasti ya, tahun 2021 tahap yang ketiga itu masih ada, tidak ada yang menghilangkan tahap ketiga ya, karena rangkaian 2021 itu sebenarnya belum selesai, masih ada tahap yang ketiga dan optimalisasi formasi. Tetapi ketika akan dibuka formasi tersendiri untuk tahap maksudnya ketika akan dibuka seleksi tahap yang ketiga secara tersendiri, sementara antara jumlah formasi yang tersedia dengan jumlah peserta yang sudah lulus passing grade di tahap yang kedua itu mungkin lebih banyak jumlah pesertanya ya. Jadi nanti akan menambah guru yang sudah lulus passing grade tetapi tidak dapat formasi. Selain itu juga berbagai usulan ya dari teman-teman di forum guru-guru yang menghendaki tahap 3-nya itu ditiadakan. Ada juga yang mengusulkan ditunda tahap yang ketiga. Nah, sebagai upaya penyelesaian ya di tahun 2022 ini kan digabungkan dengan tujuan nanti formasi yang baru dibuka dan tambahan formasi 2021 ditambahkan ke 2022 ini, jadi formasinya lebih banyak. Dan inilah yang sebagai solusi memungkinkan untuk guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 itu bisa terakomodir atau ditempatkan semuanya ya di tahun 2022 tanpa harus melalui tes tentunya itu. Dan jika ada pendaftar baru di 2022 kan juga dipisahkan ya, tidak dipersaingkan dengan 2021 ya, karena yang calon peserta tahap 3-nya ini kan sebenarnya sudah lulus passing grade ya, banyak yang sudah lulus passing grade, sehingga tidak mungkin tercampur ya dengan mereka yang baru daftar dan membuat akun di tahun 2022 itu ya. Berikutnya ya, Dirjen GTK mengatakan aturan baru yang disempurnakan itu mempertimbangkan agar guru yang lulus passing grade bisa mendapat formasi tanpa harus melakukan seleksi serta memperbesar kuota. Ini sudah sering kita dengar ya, karena kita sebenarnya mengetahui jika formasi diajukan secara maksimal maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapatkan formasinya, tandasnya. Ini permasalahan yang memang menjadi permasalahan utama ya, terkait dengan ketidakyakinan Pemda dalam penganggaran gaji. Kemendikbudristek bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri sudah membuat surat edaran ya yang terkait dengan alokasi gaji guru P3K.
Ini juga sudah kita sampaikan sebelumnya. Nah, ini yang memperkuat ya bahwa Dirjen KTK Mendikbudristek itu menegaskan alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam DAU 2021 itu atau 2022 untuk P3K guru bersifat earmarked, artinya tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Untuk itu, lanjut Dewan, pemerintah pusat berharap agar Pemda untuk segera mungkin mengajukan formasi guru P3K tahun 2022. Nah, ini artinya sudah dialokasikan untuk 2022 anggaran P3K guru dan 2021 juga. Nah, sementara kalau belum selesai, belum dapat SK kan belum dapat dicairkan kan, seperti itu ya. Nah, untuk 2022 sendiri sudah dianggarkan sebanyak 758.000 formasi kan, anggarannya sudah sebanyak itu, tentunya tinggal dibuka saja formasinya di masing-masing daerah, diusulkan ke pusat. Kebutuhan gaji P3K untuk 2022 sebanyak 14 bulan. Jadi sudah dialokasikan 14 bulan ya untuk 2022, termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13, dengan asumsi guru yang lulus tahun 2021 itu mulai digaji pada Januari 2022. Tapi ternyata ya untuk 2021 itu molor ya, sampai dengan April itu masih banyak yang belum mendapatkan SK ya. Dengan demikian kan belum bisa menggaji, ini belum bisa dikeluarkan. Kalau misalkan bulan Januari kemarin semua sudah beres ya, seleksi P3K tahap 1, 2, dan 3, Januari mulai gajian. Nah, alokasinya sesuai kebutuhan yang dianggarkan, ini sesuai dengan rencana pasti kalau misalkan seperti itu. Tapi ternyata kan molor. Kemudian untuk guru yang lulus tahun 2022 mulai gaji itu Oktober, sehingga akan mendapatkan 3 bulan gaji, ucap Iwan. Nah, ini kenapa Oktober? Ini asumsinya misalkan bulan Mei membuka formasi atau bulan Juli itu mulai tes ya, kemudian Agustus pengumuman, September itu pemberkasan ya, kemudian pada bulan Oktober sudah mendapatkan SK ya, sehingga pada bulan Oktober 2022 itu sudah mulai gajian ya untuk P3K formasi 2022. Jadi Oktober, November, Desember ya, sehingga 2022 itu dianggarkan 3 bulan. Itu perhitungan rencana alokasi anggaran gaji P3K 2022 ya. Itu kan baru rencana, dan memang kita kan harus merencanakan sesuatu. Meskipun pada prakteknya molor-molor seperti ini kan karena kendala-kendala teknis di lapangan, kita maklumi saja. Dan teman-teman mohon bersabar yang belum dapat SK gitu ya. Kemudian bagi yang sudah lulus PG 2021, kita tunggu saja informasinya untuk pembukaan tahap 3 yang dibarengkan dengan formasi 2022. Demikiannya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.